Kalau pribadi saya itu lebih menyukai metode teks. Karena kalau lewat video, videonya itu lama, jadi gak sabaran gitu ya. Di 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 di. Oke, jadi pada video kali ini gua akan nge-share 5 tips dan trik supaya kita bisa memahami matematika dan fisika. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya channel ini dan aktifkan tombol lonceng supaya ada notifikasi ya. Jadi tidak ketinggalan di video-video pada berikutnya. Menurut teman-teman, matematika dan fisika itu susah atau enggak? Coba teman-teman pause video ini dan jawab di kolom komentar di bawah ini. Nah, dan berikan alasanmu apakah matematika dan fisika itu sulit atau enggak bagi teman-teman. Ya. Tips yang pertama yaitu niat. Teman-teman harus memiliki niat. Nah, niat di sini itu maksudnya kita itu harus memiliki niat. Kalau kita itu suka matematika, ubah mindset kita. Ya, ubah mindset kita kalau matematika dan fisika itu tidak sulit. Nah, jadi kita harus yakin bahwa kita bisa. Oke. Tips yang kedua yaitu percaya diri. Nah, teman-teman harus percaya diri bahwa teman-teman itu bisa memecahkan masalah-masalah sesulit apapun itu dalam dunia matematika dan fisika. Nah, jadi matematika dan fisika itu harus kita ibaratkan sesuatu yang mudah dikerjakan. Tanpa percaya diri, teman-teman itu nggak punya semangat untuk bisa memecahkan masalah-masalah dalam matematika dan fisika. Sehingga teman-teman menjadi down dan merasa kita itu nggak mampu. Tips yang ketiga yaitu pahami konsep, bukan menghafal. Ya, banyak dari teman-teman itu mengerjakan sesuatu seperti matematika, fisika itu dengan menghafal. Nah, sebenarnya rumus-rumus itu, konsep-konsep itu tidak perlu dihafal, tapi harus dipahami. Nah, persoalan matematika itu kita harus memahami konsepnya itu dari dasar. Seperti pada pohon itu nggak akan bisa tumbuh tanpa punya akar. Dari melalui akar ke batang, ke daun. Nah, begitu juga matematika dan fisika. Kita harus mengetahui konsepnya. Seperti pada matematika, kita itu gak akan bisa mengetahui atau memahami konsep trigonometri tanpa kita mempelajari terlebih dahulu apa itu persamaan kuadrat, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, persamaan kuadrat itu sendiri tidak akan bisa Anda pecahkan dan Anda pahami apabila Anda tidak mengerti apa itu kali dan bagi. Nah, dan kali dan bagi itu memiliki akar konsep yaitu tambah dan kurang. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah memahami konsepnya dari awal, dari dasar, teman-teman pasti bisa memecahkan persoalan matematika dan fisika itu sesulit apapun itu. Nah, jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kita harus memahami konsepnya, bukan menghafal. Tips yang keempat yaitu belajarlah dari sumber-sumber lain. Perlu diketahui bahwa ada dua metode pembelajaran, yaitu melalui teks dan melalui video. Nah, kalau pribadi saya itu lebih menyukai metode teks. Karena kalau lewat video, videonya itu lama, jadi gak sabaran gitu ya. Tapi ada juga orang yang menyukai metode dalam video. Nah, kalau dalam video itu kita bisa belajar seperti dari YouTube. Ada YouTube Genius Education, Ruang Guru, Khan Academy, Bengkel Mafia, dan tentunya YouTube ini juga ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu metode apa yang kita lebih suka dan lebih gampang dimengerti, apakah metode teks atau metode video. Dan tips yang kelima ini adalah tips yang paling penting dan harus dilakukan supaya tips 1, 2, 3, dan 4 itu bekerja. Ya, jadi tanpa tips yang kelima ini, semua yang saya bicarakan itu dan tips-tips keempat tips tersebut itu omong kosong. Dan tips yang kelima itu adalah rajin berlatih soal. Nah,
Kalau kita terbiasa, otomatis otak kita itu pasti akan mempunyai skill untuk mengingat. Nah, jadi layaknya kita belajar perkalian. 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Nah, dengan metode mengingat seperti itu akan lebih sulit. Tapi jika kita rajin melatih soal, kita otomatis akan mengingatnya seperti layaknya rumus fisika dan rumus matematika. Nah, jadi itu kita harus sering berlatih supaya kita bisa mengingat. Lebih cepat mengingat, otak kita sebenarnya lebih cepat mengingat segala sesuatu yang sering dilatih atau sering terjadi daripada yang agak jarang. Oke, demikianlah 5 tips yang dapat saya sampaikan versi saya sendiri. Ya, dan di video selanjutnya saya rencana ya untuk membuat Math Challenge, di mana itu saya menantang para viewer ya, dan para viewer untuk menyelesaikan persoalan matematika dalam waktu yang secepat mungkin, dan setelah itu saya akan memberikan pembahasan yang dengan metode yang secepat mungkin ya. Jadi dalam matematika dan fisika itu banyak trik ya. Yang harus paling penting kita itu ada trik, bukan cara persoalannya, karena kalau kita udah menggunakan trik, otomatis dalam 10 detik pun kita bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, sekian dari saya, dan seperti biasa, see you in the next video. Di 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 di.